Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku akan membawakan satu cerita yang aku dapatkan dari Twitter ya guys. Nah, jadi cerita ini ditulis oleh @berbagi-cerita. Judul ceritanya adalah Rahasia di Balik Senyum Manis. Nah, jadi buat kalian yang mau baca langsung ceritanya, nanti linknya akan aku siapkan di deskripsi ya guys. Nah tapi guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya, agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, tanpa berlama-lama, bagaimana kisah dan ceritanya? Langsung aja kita masuk alur ceritanya. Check it out. Firman merasakan dingin menusuk tulang di malam yang gelap gulita itu. Ia terperangkap di lobi pabrik tua yang sudah lama ditinggalkan, tanpa ada seorang pun yang bisa menemaninya. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memainkan ponselnya, tapi ia tahu itu sia-sia. Ia ingin segera keluar dari tempat mengerikan itu. Di sekelilingnya, pabrik itu sepi dan hening. Hanya sesekali terdengar suara jangkrik yang membuatnya semakin merinding. Lampu-lampu yang ada di luar hanya memberi sedikit cahaya, tapi tidak cukup untuk mengusir rasa takut yang menghimpit dadanya. Di sudut lain, Eko, rekan kerjanya yang satu-satunya masih bertahan di pabrik itu, asik berbicara di telepon dengan pacarnya. Firman iri melihatnya, tapi juga kesal. Eko tidak pernah peduli dengan keadaan Firman yang selalu diganggu oleh cerita-cerita horor tentang pabrik itu. Firman menoleh ke arah halaman luas yang membentang di luar lobi. Ia terkejut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. Sesuatu yang bergerak pelan di bawah naungan pohon besar. Sesuatu yang berambut panjang dan berkulit putih pucat. Sesuatu yang menyeret tubuhnya dengan tangan-tangan kurus yang tampak seperti tulang. Firman merasa darahnya membeku saat menyadari apa yang sedang ia lihat. Apakah itu hantu wanita yang sering muncul di mimpi buruknya? Apakah itu makhluk halus yang konon menghuni pabrik itu? Sebelum ia berteriak minta tolong, Eko datang mengagetkannya dan mengajaknya pulang. Firman mengikuti Eko dengan langkah gontai sambil menundukkan kepalanya. Ia tidak bisa melupakan sosok mengerikan itu yang terus menghantui pikirannya. Firman merasa tidak tenang sepanjang perjalanan pulang. Ia tidak bisa menghapus gambaran sosok mengerikan yang dilihatnya di pabrik tua itu. Ia mencoba menghibur diri dengan bermain game di ponselnya, tapi itu tidak membantu. Ia merasa ada yang mengawasinya dari balik gelap. Ketika jam menunjukkan tengah malam, Firman memilih untuk beristirahat. Ia bersandar di bantal sambil membaca komik kesukaannya. Namun, ia tidak bisa menikmati cerita yang biasanya menghiburnya. Ia terus teringat pada sosok wanita berambut panjang yang merangkak di bawah pohon. Tanpa sadar, komiknya terlepas dari tangan dan jatuh ke lantai. Matanya terpejam, tapi ia tidak bisa tidur. Hanya kegelapan yang menyelimutinya. Lalu muncul lagi bayangan itu. Sosok wanita
yang menghantui pikirannya. Firman berusaha mengusirnya, tapi bayangan itu semakin dekat. Wajahnya yang pucat dan menyeramkan kini berada tepat di depan matanya. Bibirnya bergerak-gerak seakan berkata, "Firman." Suara serak dan dingin itu membuat Firman merasa napasnya terhenti. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. "Hanya mimpi," katanya dalam hati. Namun, mimpi itu terasa begitu nyata. Firman tidak bisa menahan rasa penasarannya setelah mengalami kejadian aneh di pabrik. Ia segera menghubungi Eko, temannya yang juga bekerja di sana. Eko mengaku juga merasa ketakutan. Ia masih ingat betapa mengerikannya sosok itu yang bergerak di bawah sinar bulan. Mereka memutuskan untuk kembali ke pabrik malam itu, berharap bisa menemukan tanda-tanda yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Meski hati mereka berdebar-debar, rasa ingin tahu mereka lebih kuat. Malam pun tiba. Firman dan Eko sampai di pabrik dengan membawa senter. Mereka menyusuri setiap sudut ruangan, mencari sosok itu lagi. Namun, pabrik tetap sunyi dan sepi, tanpa ada sesuatu yang mencurigakan. Ketika mereka sampai di halaman belakang, Eko menyorotkan senter ke arah pohon besar tempat sosok itu muncul. Mereka terberalak melihat sesuatu yang tidak terduga. Sebuah nisan kecil tergeletak di bawah pohon. "Apakah ini?" bisik Firman dengan suara gemetar sambil mengusap daun-daun kering yang menutupi nisan. Terlihatlah tulisan lama di sana. Nama seorang wanita muda yang meninggal secara tragis 20 tahun lalu. Misteri malam itu akhirnya terpecahkan. Firman dan Eko saling bertatapan. Keduanya bingung dan takut. Wanita di nisan itu sudah mati sejak lama. Tapi kenapa sosoknya muncul lagi akhir-akhir ini? Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang kisah tragis wanita malang itu. Keesokan harinya, Firman pergi ke kantor desa terdekat. Ia menemukan artikel koran lama yang menceritakan kematian mendadak wanita bernama Aisyah 20 tahun lalu. Aisyah ditemukan tewas tergantung di pohon besar di belakang pabrik. Saat itu, kematiannya dianggap bunuh diri karena patah hati. Tapi, ada sesuatu yang aneh dalam artikel itu menurut Firman. Suatu malam, Firman dan Eko kembali menyusuri pabrik. Kali ini dengan niat baru. Menanti hingga larut malam untuk berhadapan dengan Aisyah. Tak berapa lama, sosoknya muncul lagi di pabrik pohon. "Apa alasanmu bunuh diri? Ceritakan yang sebenarnya," teriak Firman. Dan tiba-tiba ia pun melihat kilas balik masa lalu dalam pikiran Aisyah sebelum nyawanya melayang. Sebuah rahasia besar yang terbongkar. Firman merasakan dingin menusuk tulang saat Aisyah menunjukkan bayangan masa lalunya. Ia seolah-olah berada di sana, menyaksikan kehidupan Aisyah yang penuh cinta dan tawa. Semua itu berbuah ketika kekasih Aisyah menghilang tanpa jejak. Aisyah mencari-cari dengan putus asa.
hingga akhirnya menemukan pria itu berselingkuh dengan wanita lain. Hatinya hancur luluh, tak mampu menahan rasa sakit dan kecewa. Aisyah tak tahan lagi dengan penderitaannya. Malam itu, ia memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Ia mengambil seutas tali dan mengikatnya di dahan pohon di dekat rumahnya. Ia melompat dari kursi. Merasakan tali itu mencekik lehernya, ia berharap semuanya akan berakhir dengan cepat. Namun, ia tak menyadari ada seseorang yang mengawasinya dari balik pohon. Sosok itu tersenyum sinis, menikmati pemandangan Aisyah yang tergantung mati. Firman terkejut melihat sosok itu. Ia mengenali wajahnya. Pria itu adalah mantan teman sekolah Aisyah yang pernah ditolak cintanya. Pria itu juga pernah mengancam akan membunuh Aisyah jika tidak mau dijadikan pacarnya. Ternyata pria itulah yang membuat kekasih Aisyah pergi dan meninggalkannya. Pria itulah yang membunuh Aisyah dengan cara yang keji. Jadi, kau yang sebenarnya? Firman berteriak marah. Aisyah mengangguk lemah, lalu lenyap dalam gelap. Firman bersumpah akan membalaskan dendam Aisyah. Keesokan harinya, Firman dan Eko pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang mereka ketahui. Mereka bercerita tentang hantu Aisyah yang muncul di rumah kosong itu. Mereka juga menyebut nama pria yang bertanggung jawab atas kematian Aisyah. Polisi awalnya tidak percaya. Namun, setelah mengecek kasus selama itu, mereka menemukan sebuah bukti yang mengejutkan. Polisi mengorek kembali kasus Aisyah yang sudah terkubur 20 tahun. Mereka menemukan ada sesuatu yang aneh dan disembunyikan. Ada saksi mata yang melihat Rizal, pria yang ditolak Aisyah, keluar dari pabrik tempat Aisyah bekerja dengan wajah pucat dan napas terengah-engah. Saksi mata juga melihat ada benang merah di sudut bibir Rizal, seolah-olah ia baru saja meminum darah. Polisi mendatangi rumah Rizal untuk menginterogasinya. Rizal tampak gelisah dan ketakutan. Ia mengaku masih mencintai Aisyah, tapi tak bisa menerima penolakannya. Aku hanya ingin bicara baik-baik dengannya, tapi dia malah menjerit dan mencakar wajahku, ujar Rizal berbohong. Polisi semakin curiga. Apalagi mereka mengetahui hasil otopsi Aisyah dahulu diubah dan ditutup-tutupi. Atas perintah hakim, mayat Aisyah digali kembali untuk diotopsi ulang. Hasilnya mengejutkan. Leher Aisyah patah, bukan gantung diri seperti laporan awal. Ada bekas luka gigitan di lehernya, seakan-akan ia digigit oleh binatang buas. Rizal mulai panik dan mengakui perbuatannya yang kejam. Ia membunuh Aisyah dengan cara yang sadis, lalu menghisap darahnya hingga tuntas. Hakim tercengang mendengar pengakuan Rizal. Ternyata pria itu adalah pria yang telah membunuh Aisyah 20 tahun lalu karena cemburu dan sakit hati. Ia mengakui telah mematahkan leher Aisyah dengan kekuatan tangannya, lalu menggantung mayatnya di pohon untuk menutupi jejaknya. Aku minta maaf, aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia tidak mencintaiku.
ucap Rijal dengan wajah pucat pasih. Namun, pengakuan itu tak akan mengembalikan nyawa Aisyah. Rijal pun dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya yang biadab. Arwah Aisyah kini bisa tersenyum lega berkat usaha Firman dan Eko yang tak kenal lelah hingga mengungkap misteri kematiannya. Ia bisa mendapatkan keadilan. Ia berterima kasih kepada mereka yang telah membantunya melepaskan diri dari belenggu dendam. Sejak saat itu, tak ada lagi kemunculan sosok mistis di pabrik tua itu. Firman merasa bangga karena berjasa menyelesaikan kasus berdarah selama puluhan tahun. Walau tak mudah, kerjasama dan ketekunan akhirnya membuahkan hasil. Sekarang Aisyah bisa beristirahat dengan tenang di alam sana. Nah, oke guys, jadi ceritanya tamat sampai di sini ya guys. Nah, buat kalian yang mau baca sendiri ceritanya yang ditulis oleh @berbagi cerita di akun Twitternya, nanti linknya akan aku siapkan di deskripsi ya guys. Nah, oke guys, semoga kalian suka dengan cerita dan videonya. Tapi jangan lupa buat kalian yang suka dengan ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, share, and komen sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor dan semakin semangat lagi untuk membuat videonya. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya dan di cerita yang selanjutnya, and bye-bye.